Gadis itu langsung melihat. Anak laki-laki kecil di sana sedang mencuri barang dari supermarket milik keluarganya. Dia segera berteriak, meminta petugas keamanan di sekitar untuk menangkapnya, dan memerintahkan asisten ayahnya untuk menghubungi pihak berwenang agar menangani masalah tersebut. Namun saat itu ayahnya datang mendekat. Bukan hanya tidak memujinya atas kecerdasannya, tapi malah memarahinya untuk memastikan kebenaran sebelum berbicara. Sebagai seorang bos, pria itu baru menyadari, anak laki-laki itu hanya mencuri sebungkus mie instan. Dia segera paham bahwa anak itu pasti memiliki alasan yang sulit dijelaskan. Lalu dia bertanya alasan anak itu mencuri. Ternyata anak laki-laki itu adalah anak yatim piatu dari panti asuhan. Dia dan adik-adiknya sudah 3 hari tidak makan, maka dia terpaksa mencuri dari supermarket. Mendengar cerita itu, pria itu langsung merasa kasihan. Dia berkata pada anak itu, bahwa dia bisa memberikan mie instan itu kepadanya. Tapi dia meminta anak itu untuk membawanya ke panti asuhan. Ketika pria itu dan rombongannya sampai di panti asuhan yang diceritakan anak itu, mereka mendapati anak-anak di sana sudah sangat kurus karena kelaparan. Pria itu segera menyadari bahwa apa yang dikatakan anak itu benar. Setelah mempelajari kondisi beberapa anak di sana, dia berjanji akan menanggung biaya hidup dan pendidikan mereka, dan menginvestasikan 2/3 dari keuntungan grupnya untuk panti asuhan tersebut. Namun hal ini mendapat pertanyaan keras dari anak angkatnya. Pria itu menjelaskan pada anak angkatnya bahwa dia bisa mencapai kesuksesan berkat bantuan orang lain. Sekarang anak-anak tersebut kesulitan, dan dia harus membantu mereka. Namun setelah mendengarnya, anak angkatnya malah berpaling dan pergi. Saat itu 3 anak panti asuhan sangat terharu, dan berjanji dalam hati, jika mereka berhasil di masa depan, mereka pasti akan membalas kebaikan pria itu. 20 tahun kemudian, perusahaan pria itu mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dana kas yang tercatat di buku perusahaan tiba-tiba menghilang begitu saja, dan di bawah, pekerja yang datang menagih utang sudah memenuhi gedung. Saat itu, anak angkat pria itu datang ke sana. Pria itu baru mengetahui, ternyata anak angkatnya telah menemukan ayah kandungnya. Dan sejak kecil tidak pernah suka dengan sikap pria itu yang selalu peduli pada bawahannya. Dia bekerja sama dengan orang tua kandungnya untuk menggelapkan seluruh harta pria itu. Mereka ingin melihat apakah para karyawan yang telah diperlakukan baik oleh pria itu selama ini akan dengan mudah meninggalkannya ketika mendengar kabar kebangkrutan. Mendengar hal ini, pria itu langsung marah besar. Namun setelah anak angkatnya mengatakan itu, dia pun pergi begitu saja. Saat itu asistennya datang memberi kabar bahwa di bawah banyak pekerja yang menagih hutang. Pria itu memutuskan untuk turun dan memberi penjelasan pada mereka. Namun ketika dia baru muncul di bawah, dia langsung dikerumuni oleh para pekerja. Pria itu yang merasa terpojok, hanya bisa memanjat meja dan mencoba menjelaskan pada karyawan. Kemudian dia berjanji, jika diberi 3 hari, dia akan membayar gaji semua orang. Melihat pria itu tak mendapat respon sebelumnya, dia perlahan berlutut di depan para pekerja, memohon mereka untuk memberinya sedikit waktu. Melihat ketulusan pria itu, para pekerja memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Akhirnya semua pekerja pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, pria itu buru-buru meminta sekretarisnya untuk menjual aset-asetnya. Namun sekretaris malah memberitahunya bahwa anak angkatnya telah menggelapkan semua harta pria itu. Sekarang tidak ada 1 sen pun yang tersisa di rekeningnya. Mendengar kabar ini, pria itu langsung merasa sangat terpukul. Saat itu, berita muncul bahwa konglomerat pertama akan mengadakan acara lelang. Melihat berita itu, pria itu tiba-tiba melihat secercah harapan. Jika dia bisa mendapatkan investasi dari konglomerat pertama, maka gaji para pekerja bisa dibayar. Namun dia tidak tahu bahwa sekarang ketua konglomerat pertama adalah anak laki-laki kecil yang dulu dia bantu. Dan sekarang anak itu kembali untuk membalas budi pria itu. Pada hari acara lelang, pria itu dan asistennya diam-diam masuk ke ruang pertemuan. Rencananya mereka ingin menemui ketua konglomerat pertama secara diam-diam untuk mendapatkan